Coba yang ulang yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu ini ya. Mana dia? Ya, tadi. Ini ya. Jadi kan pertama kita hitung dulu nih apa bukan ini 5 meter. Ah ini. Kita hitung dulu panjang rigging yang dibutuhkan. Ini berdasarkan yang apa namanya yang 60 degree. Jadi misalnya nih eh kalau misalnya dia ini 60 degree, sebenarnya yang ini aja kita pakai. Kalau misalnya kita pakai yang 60 degree, kita berdasarkan yang 60 degree. Nah, sling yang kita hitung itu panjang yang ini, yang 8 meter ini, itu bakal berhenti di sini. Jadi dia cuman sampai cuman sampai sini aja. Kalau kita hitung berdasarkan yang 60 degree. Jadi ini sudutnya itu 60 degree. Terus kalau sling 2 kita hitung berdasarkan 60 degree, karena batasan kita kan yang 60 degree itu, dia nggak boleh di bawah 60 degree kan ya. Nah, kalau sling 2 kita hitung berdasarkan yang 60 degree, dia ada di sini, 60 degree. Nah, kalau kita misalkan paksakan eh, yang panjang sling yang kita butuhkan dengan 60 degree tadi, dia bakal kalau ini kita yang sling satu ini kita tarik yang ininya ke sini, kan nanti otomatis kan dia jadi gini nih, jadi tilting gini kira-kira. Karena panjangnya kan nggak terlalu panjang kan ya. Benar benar nggak Mas Agam? Ya, Kalau kita misalkan paksakan ini yang panjang berdasarkan 60 degree ini kita paksakan dipakai buat lifting ini, berarti dia nanti akan tilting kayak gini, bener nggak? Dapat iya nggak? benar, Nah, benar. supaya dia tetap datar, berarti kan sling yang ini kita harus ganti panjangnya, ya nggak? Iya, Nah, untuk menggantinya ini berarti kita harus pakai referensi tingginya si yang paling besar, yaitu ya tingginya si seling 2. Hanya ini. Baru kita hitung ulang berapa kebutuhannya yang ini. Supaya dia bisa tetap datar kayak gini, level. Benar nggak? Dapat nggak kira-kira? dapat. Tapi Logik. maksud saya itu bukan ini yang sebelumnya aja tadi. 8 sama yang 12 tadi yang sebelumnya Ah, nih. yang ini ya. Iya, ini kan otomatis kalau kita dari sini kan otomatis yang seling 2 itu sudah 60 kan. Seling Nah, 2 udah yang 60. Benar. ya udah pasti kan. Nah, Ya, yang seling satu di atas 60. Ya pasti kan. dia Kalau 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 dengan kalau untuk ini ya dia kalau di sini dia masih 60. Kita ngitungnya berdasarkan 60 kan ya. Kos 60. oh
Oh, Makanya, berdasarkan 60 ya. Makanya ya, dapatnya 8. gitu. Oh ya Nah, ya. kalau Saya kalau saya omnisnya di sini. kalau misalnya yang 8 meter ini kita pasangkan ke sini, dia nanti jadinya gini. Terus yang 12 meter ini kita pasangkan ke sini, dia bakalan gini. Jadi nggak ketemu antara yang ini sama yang ini, gitu. Terus kalau kita Oh paksakan ya. nanti balik lagi dia jadi miring gini, Oh ya, gitu. paham. Saya salah. Saya missnya di yang yang ini yang seling satunya udah dari awal udah dihitungnya 60. Saya missnya di situ. Oh ya. Jadi Masih lah. jadi gi- Ah, sebenarnya basicnya cuma itu aja gimana kita ya Pitagoras ini Pitagoras trigonometri gitu-gitu. Cuman itu basicnya, yang lainnya itu cuman tambahan-tambahannya kayak misalnya angle factor, sling factor itu tambahan aja dan informasi itu udah banyak bisa kita dapatkan apa di katalog seperti itu. Tapi basic-basic ini yang paling basic untuk mendesain rigging. Jadi gimana kita menyebarkan bebannya, gimana kita menghitung kebutuhan panjang sling yang kita butuhkan seperti itu. Gitu teman-teman. Apakah ada kesulitan yang lain dari dari yang kemarin? oh ya, lanjut lagi. Nah, kan kita sudah dapat nih, itu biasanya di proyeknya itu kita Mm-mm. tentukan kan panjang selingnya itu nggak selalu sama kan pasti ya. Betul. Apa kita Mm-mm. kalau misalnya soalnya saya kan jarang pakai ini square root. Nah, saya mau Mm-mm. nanya kalau misalnya itu kita pakai chain block untuk ngajas atau memang kita harus order sesuai dengan yang kita ukur gitu. Harusnya eh, chain block itu nggak bisa dipakai buat sebagai pengganti rigging karena dia ada braking system di situ dan itu lebih ke mekanikal kan ya atau ke apa namanya alat-alat angkat daripada rigging. Jadi kalau dari saya pribadi jangan menggunakan chain block sebagai rigging untuk di heavy lifting. Nah, kalau misalnya kita ada keterbatasan dalam panjang rigging, biasanya kita adjust pakai shackle. Jadi kita sambung-sambung shackle-nya. Kalau misalnya bedanya cuma dikit gitu ya, cuman berapa mili gitu, kita bisa adjust pakai shackle. Tapi kalau misalnya beda panjangnya sampai bermeter-meter ya kita biasakan ini biasanya sambung-sambung riggingnya misalnya ada yang rigging 3 meter kita combine sama yang 2 meter gitu-gitu. Kalau penggunaan chain block saya kurang kurang recommended sih untuk sebagai pengganti rigging karena bisa ada potensi loose kan ya bisa bisa kita pakai itu cuman tetap aja kita harus pakai safety apa namanya additional rigging juga sebagai safety-nya. Jadi misalnya kalau remnya blong gitu, istilah kasarnya gitu, remnya blong ya safety-nya itu masih ada. Gitu, Mas Agam. Oke, makasih ilmunya, Ya, Bro. ada lagi pertanyaan teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman udah bisa yang ini ya pasti ya menurut saya ya pasti yang lainnya udah gampang. Soalnya ya basic yang menurut kami itu basicnya itu ya perhitungan seperti ini. Sedangkan yang advance-nya itu nanti ada di ini lebih ke kalau ini kan hitungan globalnya secara global gimana penyebaran load-nya gimana hitungan tensionnya. Nah kalau untuk advance-nya itu nanti ada faktor-faktor kayak misalnya kita connect grommet ke apa namanya ke shackle. Nah, di situ ada bending efisiensi seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan gimana koneksinya. Jadi lebih ke lokalnya.
Jadi untuk globalnya, untuk basicnya ya, ya yang seperti ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke, ini kan udah ke perhitungan statiknya ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, perhitungan rigging dynamic load-nya. Nah, di sini kita nggak pakai yang macam-macam lagi. Eh, Maksudnya sebenarnya dynamic load itu kita bisa hitung. Ada rumus-rumus khusus yang dipakai untuk menghitung dynamic load akibat angin, terus ada akibat apa namanya wave misalnya gitu. Di DNV itu ada semua rumusnya, tapi kita nggak membahas detail dan mereka menggunakan itu untuk saat ini, karena itu lebih ke advance. Sekarang itu kita untuk mendapatkan dynamic load-nya kita lebih ke menggunakan faktor, dynamic factor namanya. Jadi pertama, kita tahu dulu untuk mendesain rigging itu kita harus selalu nge-reverse pada gross weight-nya. Ini udah sama untuk crane juga kita selalu nge-refer ke gross weight. Ini kita jelaskan dari sejak di kelas apa ya, kelas eh weight COG and load distribution. Jadi gross weight adalah berat beban yang sudah mempertimbangkan kontingensi dan ketidakpastian dari titik berat atau COG. Jadi kalau kita lihat itu di apa namanya ada itu di grafik dari ISO. Nah, gross weight itu jadi hubungan antara gross weight sama net weight di setiap stage dari project. Jadi net weight itu misalnya nih ada beberapa tahapan dalam project. Pertama ada desain, terus construction, sama instalasi, installation. Nah, kalau net weight itu dia selalu geraknya kayak gini. Jadi dia berubah-ubah sesuai dengan project eh, tahapan dari project tersebut. Sedangkan untuk gross weight dia selalu akan seperti ini. Dia akan mendatar di setiap stage dari project tersebut. Nah, untuk mendesain heavy lifting, kalau kita menggunakan berbasis eh, nge-refer terhadap net weight, misalnya kita kita nge-refer drawing pada saat desain, terus ada perubahan-perubahan di situ pada saat construction. Desain kita yang sebelumnya itu udah nggak berlaku lagi. Jadi kita harus meredesain lagi si heavy lifting arrangement kita. Nah, itu makanya untuk perhitungan di heavy lifting kita selalu berbasiskan pada si cross weight ini, cross weight gitu. Terus ada lagi NTE namanya atau not to exceed. NTE itu dia ada di paling atas sini, NTE. Nah, kalau NTE ini dia batas paling atas dari berat yang diperbolehkan untuk structure itu. Jadi misalnya ada pun modifikasi dia udah terlalu jauh lah di atas. Jadi kalau misalnya kita gunakan NTE itu bakal aman tapi kurang efisien untuk desainnya. Jadi itu udah over capacity seperti itu. Jadi untuk desain heavy lifting segala macam kita selalu mengacu sama si cross weight ini. Salah satu referensi weight factor yang dapat digunakan ada di DNV OSH 205 yang mana dibilang di situ minimum adalah 1,1. Jadi kita tinggal pakai faktor aja di sini. Jadi misalnya net weight-nya 100 kilonewton gitu ya. Nah, gross-nya berarti eh, net dikali 1,1. Berarti kita dapat 110 kilonewton. Ini gross-nya gitu.
Sebenarnya gross ini pun tergantung sama referensi drawing kita. Misalnya dia referensi drawingnya ada di referensi drawing yang kita pakai itu desain pada saat desain, berarti nanti kalau di beberapa referensi itu dia ada yang mengatakan dia kita harus pakai 1,1. Terus kalau dia misalnya drawing referensi kita di pada saat construction dia kita bisa pakai 1,07 seperti itu. Tapi untuk amannya ambil yang 1,1 aja nggak masalah. Setelah itu untuk mensimulasikan ketidakpastian letak COG ada dua cara yang digunakan. Pertama yaitu COG envelope, umumnya digunakan untuk penggunaan 3 crane atau lebih, atau untuk structure yang tingkat sensitivity COG-nya cukup tinggi. Ini biasanya di apa ya, di top side seperti itu. Terus yang kedua ada di eh, kita bisa menggunakan COG factor. COG factor ini fungsi cara menggunakannya sama kayak wake factor tadi, kita tinggal apply faktor aja. Nah, pertama kita coba dengan menggunakan COG envelope. Langsung kita coba ke contoh ya. Sebuah platform ukuran 20 kali 10, 20 panjang, 10 meter lebarnya. Terus kita mau beratnya 1000 kilonewton. Terus kita mau menghitung eh, maksimum gross weight dari masing-masing lift point menggunakan COG envelope dan COG factor. Nah, untuk COG envelope kita bisa nge-refer ke DNV OSH102 di mana dikatakan eh, kita bisa pakai ukuran box 0,05 L, 0,05 B, sama 0,05 H. Berarti karena panjangnya sama dengan 20, terus lebarnya adalah 10, berarti ukuran eh, envelope atau box COG envelope kita adalah ini 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya adalah eh, 0,5 meter ya, 0,5 meter. Nah, nah, boxnya ini nanti kita taruh di lokasi si COG original COG kita. Jadi misalnya nih COG original kita ada di sini nih. Nah, si box ini kita posisikan dia di COG-nya si box ini kita taruh dia di mana COG originalnya ada di tengah-tengah dari box itu. Jadi misalnya ini boxnya. Nah, dia si COG originalnya ini ada di tengah-tengah dari box itu. Gitu. Jadi misalnya ini 12 meter posisi COG-nya, berarti eh, s- sudut titik si 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 COG envelope yang sebelah kiri itu adalah di 12 dikurangi 0,5 ya. Karena kita posisikan si COG originalnya dari tengah, berarti 11,5. Berarti ini 11,5. Terus yang ini adalah karena ini 5 dikurangi 0,25 berarti 4,75. 4,75 gitu. Habis itu kita tinggal tarik eh, posisikan si boxnya. Gitu. Nah, habis itu dari COG envelope ini nanti akan timbul COG baru. Nah, COG baru itu kita ambil di eh, sudut-sudut dari COG envelope itu. Ini COG yang baru itu ada di sini. Karena itu posisi paling kritikal. Jadi kita sekarang punya 5 COG yang harus kita analisa. Pertama ada COG originalnya, terus ada COG 1 di sini,
COG 2, COG 3, sama COG 4. Nah, ini kita analisa satu persatu. Berapa reaksi reaksi eh, lifting point-nya per COG, masing-masing COG. Nah, ini hasilnya untuk lift point satu, net weight ini adalah akibat dari COG originalnya. Case satu ini adalah akibat COG 1. COG 1 yang tadi yang ini. Terus case 2 yang ini akibat COG 2. Case 3, case 4. Seperti itu. Terus kita cari nih lifting point reactionnya ya dari masing-masing COG. Terus dari situ kita tentukan dari masing-masing case ini kita ambil yang paling maksimum, untuk masing-masing lifting point. Jadi yang ini itu maksimum adalah yang ini. Terus yang ini itu diambil dari yang paling maksimum yang ini. Terus yang ini itu diambil yang paling maksimum dari yang ini. Terus yang ini kita ambil maksimum dari yang ini. Terus yang gross weight-nya ini kita kali, berarti kita kan tadi masih net nih, masih akibat net. Untuk dapatkan gross weight-nya berarti kita kalikan sama weight factor. Faktor 1,1. Berarti 223,13 dikali 1,1 kita dapat 245,44. 223,13 kali 1,1. 245,44. Sama yang lainnya juga dikali 1,1, 1,1, 1,1. Kita dapatlah yang eh, maksimumnya ini. Ya. Jadi itulah basis kita nanti untuk mendesain. Seperti itu. Itu kalau COG envelope. Terus kalau untuk COG factor, pakai COG factor Maaf, kita, ya, maaf sebelum lanjut. Nah, itu ah, fungsi COG envelope apa yang untuk box? Maaf ya, soalnya biar saya paham gitu. ya, ya. Jadi kalau COG envelope ini kita mencari yang mensimulasikan kalau misalnya COG-nya ini meleset sampai ke sini. Terus COG Oh, originalnya itu meleset, kita coba-coba nih COG-nya ini meleset sampai ke sini, sama sampai sini. Terus kita bandingin mana yang paling paling kritikal, yang paling kritikal itu berarti yang paling besar load-nya kan ya. Nah, itu yang kita ya, gunakan untuk mendesain gitu. Paham Mas Agam? paham, paham, paham. Ah, jadi itu untuk COG envelope ya. Nah, cara yang lain adalah menggunakan COG factor. Nah, kalau COG factor ini kita tinggal memasukkan faktor di perhitungan kita. Jadi gross weight itu net dikali weight factor, terus dikali lagi sama COG factor. Nah, untuk COG factor ini kita bisa nge-refer ke DNP H102, di mana dikatakan COG factor eh, paling kecil itu adalah 1,05. Jadi nggak diperbolehkan kurang dari 1,05. Jadi kita bisa ngambil COG faktor itu 1,05 aja. Nah, berarti dari sini kita bisa hitung dulu net weight-nya. Net weight-nya sama kayak yang sebelumnya ya, berdasarkan original COG-nya. 200, 300, 300, 200. Nah, ini berdasarkan original COG-nya 200, 300, 300, 200. Nah, terus untuk menghitung gross weight-nya berarti kita tinggal pakai rumusnya ini. Netnya 200 dikali weight faktornya 1,1, terus dikali lagi sama COG faktornya 1,05. Berarti kita dapat 231. 200 dikali 1,1 kali 1,05. 1,05. 200 kali 1,1. 231. Sama untuk lifting point 2, 3, 4 juga sama. 300. Jadi kita dapat untuk lifting point 2, 346,5.
tiganya itu sama, terus lifting point empatnya 231. Nah, kalau kita bandingkan yang kedua ini 231, nah lebih kritikal yang mana sih kan gitu. Kalau kita lihat, kita bandingkan itu yang lebih kritikal itu adalah yang COG envelope. Karena dia kita ibaratnya itu mempush si COG itu sampai keluar dari keluar dari yang jauh dari yang originalnya. Itu kenapa COG envelope ini biasa digunakan untuk pengangkatan-pengangkatan yang apa namanya yang structure-structure yang kategori A kalau dibilang ISO itu. Ya kayak topside yang berat-berat lah. Karena lainnya dari COG envelope ini juga misal untuk mengkontrol modifikasi-modifikasi yang diperbolehkan pada saat dari masing-masing stage dari project itu. Misalnya pada saat desain kita dapat COG di sini kan. Terus nanti waktu di construction ada modifikasi-modifikasi dari desainnya itu, katakanlah nanti COG-nya jadi di sini gitu ya. Nah, ini masih oke, nggak masalah gitu, masih masuk di hitungan kita. Tapi kalau misalnya COG-nya udah keluar, nah ini di sini ada mulai komunikasi antara project management sama engineering. Ini gimana nih? Kalau misalnya COG-nya keluar dari envelope, berarti kita harus redesign segala macamnya. Terus ada tambahan cost segala macamnya, estimasi tambahan costnya sekian. Kalau manajemen misalnya, wah nggak bisa, kita harus ini. Nah, solusinya gimana biar COG perubahan atau modifikasinya itu biar dia bisa masuk ke sini. Nanti disitulah nanti ada namanya improvement-improvement yang dibutuhkan. Kayak mungkin bisa misalnya modifikasinya itu dipindahin ke arah sana, lebih ke arah sana supaya COG-nya ini lebih masuk lagi ke dalam si envelope-nya seperti itu. Atau mungkin dikasih eh, pemberat di sini gitu, di daerah sini, jadi supaya COG COG yang baru itu dia masuk ke dalam COG envelope seperti itu. Jadi itu fungsinya untuk COG envelope sama COG factor. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke dynamic factor. Nah, dynamic factor adalah faktor yang diaplikasikan untuk merepresentasikan beban-beban dinamis seperti kondisi lingkungan, bisa itu dari wind atau angin atau wave, terus pergerakan alat angkat sama rigging arrangementnya. Nah, ini ada contoh yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita untuk menentukan dynamic factor. Eh, Kita bisa pakai DNV OSH 205. Ini tergantung dari static hook load-nya. Nah, static hook load ini SHL atau SHL itu adalah berat eh, mat dari objek yang mau kita angkat ditambah sama berat rigging gitu. Jadi kalau misalnya eh, static hook load-nya di antara 3 ton sampai 100 ton berarti kita bisa pakai yang ini 1,1 atau pakai rumus ini tergantung eh, di mana kita mau melakukan liftingnya. Onshore, inshore, atau offshore. Terus kalau misalnya 100 sampai 300 ton kita bisa pakai yang ini. Tapi untuk di sini di yang onshore ini adalah yang statik. Jadi kalau statik itu dia pengangkatannya itu dia nggak kerennya itu nggak bergerak.
Jadi dia cuman slowing aja, jadi nggak, pokoknya dia nggak melakukan eh, pergerakan translasional gitu. Nah, kalau di kerennya bergerak atau moving, kita bisa nge-refer yang note 3 ini, for recommendation to moving cranes on shore. Tapi setelah saya lihat apa isinya ini, yang section 6.2.3.2 ini, dia akan mengacu ke DAF yang inshore. Jadi kalau untuk kren yang bergerak, kita bisa pakai yang DAF inshore ini. Gitu. Terus selain dynamic factor juga ada namanya skew factor. Nah, skew factor ini adalah faktor untuk merepresentasikan apabila si panjang riggingnya ini eh, nggak sama. Jadi misalnya gini nih, kita punya eh, gini ya. Jadi dia untuk merepresentasikan seperti ini. Kita punya rigging seperti ini, terus yang ini seperti ini, terus yang ini seperti ini sama yang ini. Jadi nggak ketemu. Tapi yang ini ya beda beda panjangnya itu kurang lebih ini 0,5% dari nominal length-nya gitu. Jadi untuk merepresentasikannya itu kita bisa pakai, kalau untuk yang pakai spreader bar kita pakai 1,1. Terus kalau untuk yang 4 lifting point connect ke satu crane kita bisa pakai rumus yang ini. Tapi eh, biasanya yang ini itu lebih kecil dari 1,1. Jadi kalau untuk rigging saya biasanya pakai yang maksimal aja yang 1,1 ini. Jadi semua rigging itu saya pakai yang 1,1. Nggak ada masalah di situ. Karena kalau kita pakai rumus ini kita harus tahu juga apa namanya material propertiesnya dari si sling, eh, tergantung sama defleksinya segala macam gitu. Jadi cukup cukup apa namanya cukup ribet menurut saya. Jadi mending pakai yang 1,1 aja langsung gitu. Nggak ada masalah. Jadi itu untuk dynamic load-nya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kapasitas rigging. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kapasitas rigging, pertama itu koneksi pada lifting point. Terus yang kedua itu bentuk ikatannya. Ada beberapa yang kita tahu ya, vertical hitch, basket hitch, choke hitch, terus sama rigging arrangementnya. Terus ini berkaitan sama yang ada yang nanya kemarin ya mengenai ini ya, Mas Agam kalau nggak salah ya, mengenai safety factor untuk rigging. Nah, untuk menurut European standard itu adalah safety factor yang untuk rigging itu biasanya 5. Tapi ini nggak menutup kemungkinan juga bisa dipakai 4, itu berdasarkan standar yang lain. Saya lupa apa namanya itu. Jadi untuk mendapatkan kapasitinya dari rigging itu berarti kita tinggal pakai kita membagikan si minimum breaking load-nya dengan safety faktornya. Jadi ini yang capacity yang jadi acuan kita untuk mendesain rigging, bukan MBL-nya ya. Nah, kalau di katalog-katalog itu biasanya dia udah pakai yang capacity, jarang yang pakai MBL itu. Dan itu sesuai dengan eh, safety factor ini, karena safety factor ini biasanya itu sesuai dengan acuan si manufakturnya itu. Jadi ada yang pakai 4, ada yang pakai 5. Jadi biar nggak membingungkan, mending langsung pakai yang kapasitinya aja. Terus untuk macam-macam apa namanya bentuk pengikatannya, pertama ada vertical hitch. Kalau vertical hitch kita tinggal untuk mencari UC-nya atau utilize capacity-nya.
itu kita bisa tinggal nggak ada pakai apa namanya faktor-faktor lain ya. Kita tinggal membandingkan cross load dikali dynamic factor kali skew factor terus Faktor faktor. ya. Halo Bang Nelson, Iya, iya. saya mau tanya lagi Bang perihal yang WLL tadi. Ah, ah, WLL tadi kan sama dengan MBL dibagi 5 ya. iya. Bagaimana kalau setelah si Wairop itu kena terminasi katakanlah timbal eye atau soft eye, apakah tetap sama MBL bagi 5 atau ada pengaruh dari terminasi itu, ada pengurangan lagi Bang? Kalau kayak gitu biasanya ngikutin si inspektornya sih. Kalau terminated ya, kalau terminated sih nggak ada masalah sih. Ya, harusnya tetap pakai dibagi 5 ya, safety factor 5 nggak ada masalah sih itu. Tapi ya Oh, artinya balik lagi ke acuan si ininya si apa namanya standar yang dipakai untuk company-nya. soalnya ada beberapa case saya kerjakan, misalkan bawaan MBL wire-nya itu adalah 10 ton ya kan. Hmm, Terus dibagi 5 berarti jadi 2 ton. Nah, karena ada terminasi, katakanlah timbal eye, dia sudah dipres ya kan pakai aluminium ferrul, hmm. dikurangi lagi 10% Bang. Itu gimana Bang? Harusnya enggak ya. Tapi ya itu lebih ke inspeksi sih itu. Oh, Harusnya sih enggak. berarti langsung aja ya dibagi 5 itu sudah WLL-nya ya. Iya, iya. Karena yang di ini kan berdasarkan ini juga kan ya, ini apa namanya? eh Berdasarkan load testnya juga kan ya. Yang di load test kan itu bukan cuman bodinya aja tapi eye loop-nya juga keseluruhan maksud saya. Iya enggak? Ya, betul 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 Bang. Berarti ya safety factor itu ya masih berlaku untuk walaupun gimana ininya kita bikin. Tapi saya mau state lagi nih Bang, saya terkadang bingung nih, WLL sama SWL itu sama kah? Sama aja, Pak. Oh, sama aja Cuman ya Bang. iya, cuman SWL itu lebih banyak ke ini sih ke machinery yang punya apa namanya equipment seperti itu. Oke Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Iya, iya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya yang tadi ya. Ya, vertical hitch kita tinggal WLL-nya ya tinggal kita untuk didapatkan UC-nya WLL-nya nggak perlu faktor apa-apa. Tapi kalau misalnya dia di choker, choker itu yang seperti ini ya. Kalau dia di choker, nah ada namanya choke factor. Nah, choke factor ini dia tergantung dari manufakturnya. Jadi kita bisa melihat dari selingnya, katalog selingnya yang digunakan. Itu macam-macam. Kita tinggal lihat ininya aja. Kita tinggal lihat eh, katalognya aja. Jadi dan itu juga tergantung angle chokernya. Jadi misalnya nih angle chokernya yang 90 ada yang ke arah sini juga gitu ya. Terus ada yang gini. Nah, itu ya choke faktornya ada macam-macam. Jadi harus harus diperhatikan. Terus yang ketiga itu ada basket hitch. Kalau basket hitch ya tinggal di basket aja ya. Di basket maksudnya ya kita eh, tinggal melilitkan ke badan ke bodinya si load itu. Nah, kalau yang gini dia kita tinggal kita harus memperhitungkan faktor bending efisiensi kayak gini. Nah, rumus yang bisa dipakai itu adalah yang ini 1 min 0,5 dibagi akar dari D per D. D yang besar ini adalah diameter lifting point, terus diameter lifting point, terus D yang kecil adalah diameter sling atau grommet. Ya. Terus pertanyaannya misalnya nih ada
kita punya grommet, katakanlah grommet seperti ini ya. Terus di grommet ini kita kasih eh, shackle gini. Gitu. Kita perlu nggak memperhitungkan bending efisiensi faktor terhadap grommet ini? Perlu, Gimana? perlu, perlu. Ya, jadi jawabannya perlu ya. Itu karena eh, di sini kita melilitkan si badannya sih. Jadi badannya si grommet itu kita lilitkan ke shackle-nya ini. Makanya di sini kita ditemukan apa namanya yang shackle white body. White body itu kan yang gini ya, yang atasnya itu dia gede, terus yang bawahnya agak ini. Nah, fungsinya white body ini adalah dia memperbesar D-nya ini. Jadi dia lebih besar di sini. Sehingga bending efisiensinya akan lebih kecil. Sehingga kapasitasnya pun akan lebih besar. Karena semakin kecil eh, apa namanya diameter lifting point ini, dia akan semakin apa namanya ya? Kayak apa ya kita bilang ya? Eh, si Kalau misalnya gini ya, ini ada grommet yang serat atasnya ini akan menerima tarikan lebih besar dibanding eh, yang di sini. Karena ini ter- ter- terlalu besar ya, ada eh, terlalu besar. Jadi tarikannya yang di serat terluar itu menjadi lebih besar. Istilahnya dia nggak lagi merata menyebarkan bebannya di sini. Itu jadi ada potensi kerusakan eh, wire yang paling serat yang paling luar gitu. Jadi idealnya itu adalah kita mencari biasanya di DNV itu ada ya. Di DNV itu dibilang diameternya si lifting point yang ini D ini harus lebih kecil daripada D-nya si grommet atau di si wire rope sling. Tapi kalau misalnya kita pakai polyester sling, ini nggak perlu kita perhitungkan ya, karena dia flat kan ya bentuknya, jadi nggak ada yang namanya bending efisiensi di situ, gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan menghitung kapasitas rigging atau teman-teman punya punya case yang berbeda di sini? Ada pertanyaan? Kalau misalnya, maaf, Mm-mm, kalau misalnya kita, eh, misalnya ya, kayak case yang kemarin kita basic engineering itu kan, mm-mm. yang kita ngangkat Yang itu yang ke 60 kan, 40. Nah, tapi lifting point kita itu kan yang di kasus capstone-nya itu kan lifting point yang keren, apa main yang keren kecilnya itu kan di yang tail, ujung ya. yang Iya, yang tailnya kan ya, ah, ah, detail ah, kan ah, ya, ah, ada ah. tambahan. Nah, kalau misalnya lifting point-nya di center dari barang yang Mm-mm, diangkat,
Mm-mm. Nah, otomatis kalau kita miringkan ke eh, bentuk sudut, maka selingnya kan ada bengkok ya, ya ada membentuk sudut juga kan, Terhadap paham nggak? Kan eh kalau karena lifting point-nya kita ubah ke center dari komponen tadi, mm-mm, mm-mm, nah, pada saat kita ngangkat kita ubah komponennya itu jadi 60 derajat, mm-mm, otomatis di sling sling detail ini akan ada bengkok karena ketahan dari ujung ujung komponen, mm-mm, ada mm-mm, sudutnya itu. Itu mm-mm. ada faktor yang mengurangi apa tension slingnya nggak? Ada ya, kita bisa pakai si ini ya, si bending efisiensi ini juga. Jadi kayak gini ya maksudnya ya. Eh, jadi terus ini bendanya, terus ini riggingnya, terus gini ya. Ya, Ya, jadi kita bisa pakai bending efisiensi ini buat ngitung ini. Jadi diameternya yang lifting point kita pakai yang ini, itu. Karena ini kan bentuknya gini nih, kita bisa menganalogikan dia sebagai eh, sirkular. Bukan, bukan. Ini. Kita menganalogikannya dia sebagai sirkular, seperti ini. Di sini lifting point-nya, terus dia gini. Nah, kita bisa ngambil diameternya itu, diameter lifting point-nya itu ya di sini. Sebagai sebagai diameternya, radiusnya si kolom ini, si vessel ini, kita bisa pakai sebagai, asumsikan sebagai diameter lifting point. Cuman di sini itu biasanya masalahnya bukan di riggingnya ya, tapi lebih ke ini, touching point-nya ini. Ini bisa, impact-nya itu bisa ke structure-nya, karena kalau kalau kayak gini kan, terus ada gini. Nah, ini kan nanti ngasih beban tambahan ke sini. Gini. Nah, ini menekan ke sana, bisa jadi ini nanti yang rusak si barangnya itu. Concernnya ke situ sih concernnya. Tapi kalau untuk riggingnya sendiri, kita harus perhitungkan bending efisiensinya. Caranya ya, Pak, ini kita asumsikan sebagai diameter si lifting point-nya. Gitu, Pak. berarti kita masukkan ke basket Iya, kita atau ke bukan bukan ke basket, tetap ke vertical vertikal. hitch. Ya, cuman karena ada touching di sini, ada perubahan, apa namanya, perubahan angle di sini. Nah, ini kita anggap sebagai apa namanya, ada bending kan di sini terhadap slingnya itu. Kalau dia ada bending, berarti kita harus perhitungkan si bending efisiensi faktor. Jadi Jadi sifatnya, WLL kali bending efisiensi faktor ya. betul, betul. Nggak ada duanya ini. Ini kalau dia basket baru kita kali dua gitu. Oke, siap. Cuman impact-nya tuh ya ini yang lokal lokal terhadap structure-nya ini yang bahaya. Soalnya kan saat saat ini kan saya kerjanya memang alat berat kan track jadi baja buta lah Mm-mm. hitungannya. Jadi Iya. mungkin strukturnya lebih kuat dan banyak kasus yang seperti ini lah. Hmm. Iya, bisa bisa bisa. Saya juga sering kayak gitu.
Untuk kan crane kita kan crane sendiri tuh. Jadi kalau misalnya ada maintenance kadang diminta engineering untuk men-study gimana misalnya mau apa namanya. Contohnya gini kayak mengangkat track track tracknya crane. Tracknya crane kan gini ya. Terus kadang-kadang lifting point-nya tuh nyempil di sini gitu. Nah ini kalau kita tarik gitu kan gini dia slingnya gini. Iya. Nah ini kan ada perubahan apa perubahan sudut rigging di sini ya. Nah ini kita harus asumsikan dia ada bending efisiensi faktor ngitungnya. Kalau yang kasus yang seperti ini, bending efisiensi faktornya kita ya apa? Apa diameter lifting point-nya itu kita ngukurnya dari yang nge-T itu atau dari awal lifting point-nya? Dari ini caranya gini sih gampangnya itu. Eh bentar ya cari tempat kosong dulu. Misalnya ini benda yang mau kita angkat nih. Terus kita punya lifting point di sini ya. Terus nanti dia ada gini. Untuk riggingnya dia anggaplah gini. Gini ya. Nah, diameternya itu kita ambil yang ini. Yang ini. Gitu. Jadi dari titik si apa namanya lifting point ke tempat yang yang apa yang dia ke tempat yang dia bending. Kan dia bendingnya di sini nih. Tapi ambil yang horizontalnya. Ini ke titik dia bending. Di mana dia bending. Gitu loh. Oke, paham. Iya. Sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman. Dek, kakak bikin dirimu host ya. Ah, Nanti biar dirimu yang end to all ya meetingnya ya. Soalnya apa mau masuk ibadah yang jam 9 kakak jadi penerima tamu di oh gereja ya. ya. Hari Oke ini oke. tugas tugas aser. Jadi Oke. jam ini jadi kakak buat dirimu host ya. Oke oke. Bentar, bentar. Biar ini apa namanya tinggal di end to all biar recordingnya bisa ke save ya. Ya ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini ya, ke study case. Jadi kita punya technical building ini dulu saya di project saya. Technical building ukurannya itu 21 meter dikali 9,6 ya. 9,6 meter. Terus ini elevation view-nya, lifting point-nya ada di atas ini ya. Lifting point-nya di situ. Terus ini jarak lifting point terhadap apa namanya ke COG. Ini net weight-nya adalah 2315,16 kilonewton. Kita mau Ini mendesain kontainer bang ya? Ya. semacam itu, semacam itu. Oke Tapi oke bang. technical building deh. Oke oke bang. Nah, Lanjut bang. nah, kita mau desain rigging arrangement-nya, tapi yang diperboleh syarat atau requirement-nya itu sudut rigging tidak boleh di bawah 60 degree. Sama kayak yang kemarin ya, Mas Agam ya. Nah, kita mau mendesain riggingnya, pertama kita hitung dulu nih kebutuhan rigging kita ini berapa gitu ya. Pertama kita cari dulu jarak horizontal ke lifting point-nya. Jarak horizontal ini adalah jarak-jarak dari lifting point ke COG. Berarti kalau kita mau tahu jarak ini,
Berarti kita bisa pakai Pitagorasnya kan ya. Berarti dia akar dari 5860 kuadrat plus 4444 kuadrat gitu. Kalau kita mau tahu yang ini, yang LP1 ke COG, berarti jaraknya adalah 5860 5860 kuadrat, kuadrat plus yang ini ya. 4628 Ya, kuadrat. Ya, 4628 kuadrat. Itu jarak horizontalnya. Jadi kita dapat horizontal length-nya adalah seperti ini. Gitu. Setelah kita dapat jarak horizontalnya, baru kita masuk ke hitungan panjang rigging dan tinggi rigging untuk sudut minimum 60 untuk sudut 60 degree dari masing-masing lifting point. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat panjang horizontalnya. Panjang horizontalnya, terus kita mau tahu tinggi rigging sama panjang sling untuk sudut 60 degree. Berarti kan kita bisa untuk panjang sling, berarti kita bisa pakai cos. Berarti cos 60 sama dengan LH1 dibagi panjang sling 1. Berarti panjang sling 1 sama dengan LH1. Ini naik ke sana, ini pindah ke sini. LH1 dibagi cos 60. Itu panjang rigging, tapi masih berdasarkan 60 degree ya. Terus untuk tinggi slingnya, berarti kita pakai yang tangan. Tangan tangan 60 sama dengan H, H sling dibagi LH1. Berarti kalau H-nya aja, H yang kita cari berarti H sama Bang, dengan, ya, maaf Bang, saya masih pengen tanya. Ini kan AA. kita penggunaan sudutnya itu adalah minimal 60 degree ya. Iya, iya. Itu ada aturannya nggak Bang? Apa sembarang aja atau boleh 45 atau justru 50 apa gimana Bang? Oke, jadi itu lebih ke ada aturannya untuk standar praktis. Standar praktisnya kita pakai minimal 60 degree karena itu kaitannya sama internal force terhadap benda yang akan diangkat. Sama ininya juga kan ya, sama apa namanya, tension slingnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai 45, tapi kita harus menghitung si structure yang mau kita angkat itu kuat nggak kalau sudutnya 45 gitu. Jadi katakanlah misalnya ada satu structure, terus kita kasih sudut rigging 60 misalnya gini ya. Ini kan nanti ada pressure ke arah sini sama ke arah sini akibat dari tensionnya si sling. Benar nggak? Nah, tension slingnya ini eh, per- eh, T, kita bilanglah TH. Nah, TH-nya ini kok semakin kecil sudut rigging kita, semakin kecil sudut rigging kita, TH-nya ini akan semakin besar gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai sudut 45, kita harus analisa ulang nih si structure-nya ini kuat nggak dia dengan sudut 45. Seperti itu, Bang. Jadi kalau standar praktisnya ada, bilang dia 60 degree ada. Cuman kalau kok nggak menutup kemungkinan kita bisa juga pakai 45, bisa pakai 50. Tapi ya kita harus menganalisa si structure-nya ini gitu. Harus harus ada perhitungan lanjutan atau tambahan untuk memastikan kita bisa pakai ya sudut 45 sama 50. Jadi standar untuk saat ini kita pakai standar praktisnya aja yang 60 degree gitu Bang Boy. Oke Bang. Nah, makasih Bang. Iya Bang. Lanjut Bang. Nah, untuk tinggi seling berarti LH dikali tangan 60. Tangan 60.
Nah, di sini kita bisa hitung masing-masing rigging. Tapi ini masih akibat 60 degree ini ya. Terus setelah itu eh, ini sama kayak yang case yang kemarin itu mencari eh, menghitung tinggi rigging kalau apa mendesain rigging kalau misalnya dia nggak simetris COG posisi COG-nya berarti kita harus mencari tinggi minimum requirement akibat dari 60 degree itu. Jadi yang paling tinggi itu adalah si rigging satu yang di sini. Jadi ini reference ketinggian hook untuk mendesain rigging kita yang kayak kemarin, sama kayak kemarin. Sampai sini paham ya? Paham nggak kira-kira? Wah, Ah, oke. Jadi ini referensi kita untuk mendesain rigging ketinggian paling paling besar yang kita pakai. Udah dapat yang paling tinggi yang paling besar, baru kita hitung ulang yang rigging-rigging yang lain. Tadi kan referensi kita rigging satu ya. Nah, untuk rigging 2 3 4 kita hitung hitung ulang berapa kebutuhan panjang kita yang aktual gitu. Nah, tadi kita berdasarkan tinggi rigging yang ini kan punyanya si rigging satu. Kita hitung ulang si sling duanya, rigging duanya. Mulai dari panjangnya sampai slingnya, tinggi slingnya, tinggi sling kan kita nge-refer ini ya, nge-refer ini. Sama berarti kita hitung si sudutnya, sudut terpasang. Nah untuk panjang slingnya, untuk panjang horizontalnya tetap kita pakai yang pertama kali kita hitung tadi. Nah untuk sudutnya berarti kita tinggal pakai yang tangan, tangan alfa sekarang kita pakai. Bukan, tangan alfa. Bukan lagi tangan 60. Kita mau mencari alpanya ini. Sudutnya ini. Tangan alfa berarti H-sling dibagi LH2. Nah, berarti alfa sama dengan arkus tangan H-sling dibagi LH2. H-sling kan kita udah dapat nih. H-sling kita tadi nge-refer ke yang ini. LH2, LH2 juga udah kita dapat di awal tadi. Berarti kita bisa hitung si alpanya itu adalah 61,76 degree gitu. Dari sini kita bisa menghitung si panjang selingnya nanti yang kita butuhkan. Panjang seling berarti hasling dibagi sinus dari alpanya tadi 61,76 kita dapat 14.680,85 milimeter. Terus itu kita hitung juga, kita hitung ulang untuk yang rigging 2 3 4. Sehingga kita dapat nanti rigging length-nya dari eh, masing-masing rigging berdasarkan ketinggian hook 12.933,44 ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Masih clear ya? Jadi kalau kita lihat di sini rigging angle-nya sekarang udah beda-beda. Pertama yang rigging 1 60, rigging 2-nya 61,76, rigging 3-nya itu 60,38, rigging 4-nya 62,18. Nah, kalau kita misalnya nge-reverse ke rigging yang paling pendek, ini nanti bisa jadi rigging angle-nya ini nanti jadi lebih kecil dari 60 yang mana nggak memenuhi lagi sama syarat yang di awal disebutkan tadi harus lebih besar dari 60. Makanya kita harus pakai yang height of rigging-nya itu yang paling besar gitu. Nah, habis itu kita kan udah dapat angle-nya nih. Kita tinggal ngitung aja nih apa namanya. Pertama kita hitung dulu reaksinya. Reaksinya teman-teman udah paham ya semuanya. Gimana cara menghitungnya? Ini kita ki- ini kita sebarkan dulu ke kiri, ke kanan atau ke atas bawah, ke sini.
Ini kan gini. Kita sebarkan dulu ke sini LP1 plus LP3. Terus ini nanti kita pisahin lagi LP1 untuk dapatin LP1 sama LP3. Terus yang ini yang LP2 sama LP4 kita sebarin lagi jadi LP2 sama LP4 gitu. Jadi untuk reaksinya kita dapat seperti ini. Yang ini. Ini masih akibat net. Nah, habis itu kita hitung rigging net load-nya. Tadi kita udah dapat sudut-sudut riggingnya ya. Nah, kita tinggal apa namanya? eh mentransfer. Jadi kalau reaksi itu kan sifatnya dia itu selalu vertikal. Nih, yang reaksinya itu dia vertikal, sedangkan rigging itu kan dia punya sudut terhadap horizontal, sehingga untuk mencari tensionnya si sling itu atau tensionnya si rigging itu kita harus convert dari yang vertikal ini ke sesuai dengan sudut riggingnya. Nah, berarti kita bisa pakai sinus di sini. Sinus alpha kan berarti sinusnya kan berarti ini alpha kalau ini alpha berarti ini alpha. Alpha sinusnya berarti reaksi reaksi dibagi sama R1 ini atau tension slingnya si rigging satu. Berarti kalau kita mau cari R1 reaksi dibagi sinus alpha itu. Sehingga kita dapat karena sudutnya si reaksi lifting point satu atau rigging satunya adalah 60 berarti kita dapat R satunya atau tension di sling satu net itu sebesar 614,44 kilonewton. Gitu caranya. Jadi untuk rigging 2, 3, 4 juga sama caranya kita dapat vertikal, reaksi vertikal, terus kita convert dia sesuai dengan sudut rigging alpha. Nah, kalau ini alpha berarti di sini juga alpha. Misal R2 ya. Ini reaksi. Berarti untuk mencari reaksi duanya ya kita tinggal pakai sinusnya aja. Reaksi dibagi sinus alfanya. Gitu. Sehingga kita dapat nanti tension selingnya itu sebesar ini. Untuk masing-masingnya. Itu, tapi itu baru net ya. Nah, setelah dapat net, baru kita hitung gross-nya. Kita hitung gross, berarti kita tinggal pakai net dikali weight factor kali COG factor. Di sini saya pakai COG factor aja biar biar ini ya, nggak terlalu membingungkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai COG envelope nanti ya nggak ada masalah. Yang pasti lebih kritikal, lebih konservatif untuk COG envelope. Nah, di sini weight faktornya 1,1, COG faktor 1,05, berarti grossnya itu tinggal kita pakai rumus ini, tinggal kita kalikan 1,1 kali 1,05, sehingga kita dapat grossnya. Terus setelah kita dapat grossnya, baru kita menghitung design load akibat beban dinamis. Nah, untuk beban dinamis kan tadi ada dua itu, dynamic factor sama skew factor. Berarti ada gross kali DIF kali skew factor. DIF-nya, dynamic faktornya 1,05. Kita pakai yang mana tadi tabelnya? 1,05 yang ini. Karena beratnya di antara 100 sampai 300. Terus dia di sini saya ngangkatnya itu desainnya itu dia nggak kerennya nggak bergerak. Jadi cuman slowing gitu aja dia. Nah, makanya saya pakai yang 1,05. Terus skew faktornya tadi 1,1
berdasarkan DNV. Tapi kalau teman-teman pakai ada reference yang lain nggak masalah. ISO juga ISO juga bisa. Saya rasa ada ininya, ada faktornya juga untuk ini. Terus dari situ kita dapat desain loadnya untuk masing-masing itu untuk rigging satunya sekian 819,68 terus rigging 2 rigging 3 rigging 4. Jadi rumusnya cuma ini aja, gross dikali dynamic factor dikali skew faktornya. Seperti itu. Jadi setelah kita dapat desain loadnya baru kita menentukan eh, rigging apa yang kita pakai. Jadi kayak misalnya contohnya untuk penentuan shackle-nya otomatis kita harus memilih di atas dari load-nya ini. Misalnya yang paling besar itu adalah yang ini ya 945,61. Berarti kalau di ton kan 945,61 dibagi 9,81. Ini sekitar 96,39 metric ton. Nah, kita bisa di sini bisa pakai yang 100 ton shekel-nya seperti itu. Tapi balik lagi ya, Pak. Kalau misalnya shekel apa namanya pad eye-nya udah ada, biasanya mereka udah mencocokkan sama shekel-nya yang ini ya, yang udah ada ya. Maksudnya shekel-nya itu eh, udah tertentu gitu. Tapi kalau misalnya lifting point-nya belum ada, baru kita bisa bebas memilih eh, shekel berapa yang mau kita pakai. Jadi untuk ini kita bisa pakai yang 100 ton misalnya gitu. Terus untuk yang misalnya kalau kita pakai grommet, grommet itu katakanlah kita kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh eh di kita kita coba pakai white body shackle terus kita pakai grommet. Lama banget. Terus, nah ini yang white body. Katakanlah kita mau pakai yang 100 ton, 150 nih, nggak ada yang, ya anggaplah yang 150. Nah ini kita harus perhitungkan yang ini L-nya ini. L itu bearing surface 170, 170 ya. Terus kita katakanlah mau jadi riggingnya itu seperti ini. Ini shackle-nya. Terus di sini ada grommet gini. Terus ini ada eh, katakanlah diameter 64 grommet, kapasitas WLL-nya katakanlah 400 ton. Terus ini eh, 150 ton green pin white body. Nah, ini kan 150.
Nah, kita harus ngitung dulu nih, kita hitung si bending efisiensinya. EB-nya sama dengan 1 min 0,5 dibagi akar D per D. Itu kan rumusnya ya. Berarti 1 min 0,5 dibagi akar, tadi ini 170 kan ya. Ini 170. 170 dibagi diameternya ini 64. Berarti bending efisiensinya 1 min 0,5 dibagi akar 170 dibagi 64. Nah, kita dapat 0,69. Nah, ini sebagai reduction factor berarti kapasitas efektif kita sekarang adalah 400 dikali 0,69 sama dengan 276 metrik ton. Jadi ini kapasitas yang kita pakai untuk menghitung 276 metrik ton tadi, eh apa namanya? Eh Load-nya paling besar itu, bentar, sebentar. Yang paling besar itu adalah ini. Untuk rigging satu kan dia kita dapat tadi rigging satu, desain load-nya itu 819,68 kilonewton. Atau sekitar apa, 68 bagi 9,81 atau sekitar 83,56 ton, ya kan? Nah, untuk UC-nya si Grommet berarti kita dapat 83,56 dibagi efektif kapasitinya 276. Berarti kita dapat 276, 0,3. Itu untuk si Grommet. Untuk si shackle-nya kita hitung lagi. UC shackle dengan kapasitasnya kan 150. Berarti 83,56 dibagi 150. Kita dapat 83,56 dibagi 150. 0,56. Semua masih di bawah. Selama dia masih di bawah 1, berarti rigging itu masih oke. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, teman-teman? Apakah clear semuanya? Halo? Cuma tinggal dicoba dulu, Pak. Clear. Oke. Jadi saya rasa itu semua untuk basic rigging. Eh, Kalaupun nanti misalnya ada, ya, pokoknya basicnya itu cuman gimana kita mengetahui distribusi bebannya dari COG sampai ke hook. Nah, dari COG ke hook berarti kita harus tahu distribusi bebannya ke lifting point-nya terlebih dahulu. Baru kita cari dari lifting point ke hooknya. Dari lifting point ke hook kan ada rigging. Nah, berarti kita harus mendistribusikan sesuai dengan sudut si sling itu. Itu aja sih sebenarnya basicnya. Tinggal nanti ya lokal-lokalnya ini yang kayak bending efisiensi segala macam itu faktor-faktor itu
tinggal kita pakai rumus aja kayak bending efisiensi ya rumusnya yang ini gitu. Begitu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke tugas yang keduanya ya, capstone-nya ya. Jadi di sini ada weather deck namanya, weather deck. Ini tampak Hmm, atasnya 20 Bang, kali ya, mau nanya Bang, ya. untuk skew factor itu Bang, kayak kemarin Ah, kan yang kita di kelas Mobile Crane Stability, mm-mm. berarti pada saat kita rigging ini skew faktornya itu bergantung pada lifting point ya kan? Iya, betul. Berarti kalau pada saat kita lifting untuk di crane stability, skew faktornya itu bergantung pada misalnya Jumlah, kalau kita waktu di jumlah hooknya, misalnya jumlah crane yang kita betul, pakai baru dia pakai kan. Berarti kalau pakai bet- single crane di saat dia misalnya skew faktornya bisa diabaikan begitu kan? betul, betul. Oh, oke oke. Jadi Nah, soalnya kita kan kemarin di kelas mobile crane stability kan ada skew factor juga. Jadi di sini agak agak apa gitu. Jadi pada saat rigging, pada saat di crane stability berarti itu ada bedanya itu ya. beda bedanya itu ya, Oh, benar. oke Jadi oke kalau oke. Thank you Bang. kalau kalau di crane stability itu sebenarnya dia skew, tapi lebih ke kalau di crane stability itu kita namakan yaw. Jadi kalau misalnya dia ada multi hook yang kita pakai di situ, baru kita pakai si faktornya itu, yaw faktor itu. Tapi kalau untuk rigging design kita sesuaikan berdasarkan rigging arrangementnya. Apakah dia pakai spreader bar atau apa gitu. Tapi kalau apa namanya untuk lebih konservatif pakai yang 1,1 aja udah cukup, udah lebih dari cukup sebenarnya gitu. Mau untuk segala jenis bentuk rigging 1,1 itu udah maksimal gitu. Oke oke. Thank you Bang. Thank you. Ya, ya. Jadi ini tugas kedua kita ada weather deck dua panjangnya 20 meter, lebarnya 13 meter. COG-nya seperti ini. Ada semua lifting point-nya di sini ya. Semua ukurannya dari lifting point to lifting point. Terus total weight-nya 927,8 kilonewton. Yang diperlukan adalah mendesain rigging-nya untuk pengangkatan weather deck tersebut. Di sini kita karena kita nggak menganalisa strukturnya, ambil aja sudut minimum rigging-nya itu 60 degree. Jadi waktu kita mendesain uh, sudut rigging-nya itu harus di atas 60 degree gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai tugasnya. Ada pertanyaan? Untuk ininya Pak, untuk apa cycle dan sebagainya itu nantinya apakah ada referensi sendiri atau bagaimana? Teman-teman bisa nge-refer punya teman-teman sendiri karena nanti kalau misalnya saya pakai referensi saya ada apa ya eh biar lebih apa ya biar lebih cari mencari berdasarkan sendiri punya sendirian gitu. Jadi lebih apa ya bukan bukan lebih rumit ya bukan lebih susah tapi lebih dapat ininya cara nangkapnya itu beda gitu. Jadi Pak Jimmy silakan cari punya mungkin pakai katalog punya Mas Jimmy sendiri atau dari perusahaannya sendiri atau kalau misalnya teman-teman nggak punya referensi bisa ngomong ke saya biar saya yang kasih yang sediakan ininya katalognya. Boleh saya minta lah, Bang. Saya nggak ada Oh, referensi. oke oke nanti saya kirimkan. Teman-teman tinggal ini eh, apa namanya di grup WhatsApp aja nanti Kak ini kan kalau butuh bilang-bilang di grup WhatsApp aja nanti saya kirimkan ke ini masing-masing peserta yang butuh ya gitu.
Ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada, eh, misalnya memang nggak ini ya, misalnya memang lagi apa namanya ya, mungkin ada teman-teman yang malu gitu ngomong di sini, silakan japri langsung ke saya untuk bertanya, nggak masalah. Oke, jadi eh Mbak, ya, balik lagi lah ke apa COG develop, COG envelope ya envelope. yang ini, Yang tabelnya tadi tuh, yang tabel yang ini. ya yang itu dapat case satu, case 2 sama lifting point satu tuh gimana? Jadi net weight-nya ini kan akibat dari COG originalnya. Jadi kan sekarang kita udah punya nih, ada 5 COG yang harus kita analisa kan ya. Ya, Pertama akibat COG original, terus yang 4 lagi itu akibat dari COG envelope itu, yang mana dia itu COG-nya kita asumsikan dia ada di sudut-sudut dari envelope-nya. Ini COG 1, COG 2, COG 3, sama COG 4. Nah, yang case satu ini adalah akibat COG 1. Ini COG 1, terus ini COG 2, ini COG 3, sama ini COG 4. Jadi kita hitung ulang reaksinya lifting point akibat COG 1 misalnya. Ya kita asumsikan dia COG-nya itu bukan di sini lagi, tapi udah di sini. Kita hitung reaksinya di sini, sama di sini, sama di sini. Akibat COG yang posisinya ada di sini, gitu. Untuk case 2 berarti akibat COG 2 kan ya. Kalau akibat COG 2 berarti kita hitung, kita asumsikan si COG-nya itu ada di sini. Terus kita hitung ulang lifting point reaction-nya berdasarkan COG 2, COG, posisi COG di sini. Kita hitung sini, hitung sini, sama sini. Begitu seterusnya untuk 3 sama 4. Gitu, Mas Agam. oke, makasih. Ah, Oh ya, sama yang dynamic faktor masalah angin, mm-mm. itu enggak patokan ke dimensi juga. Nah, itu perbedaannya itu kalau misalnya kita menghitung manual sama kita tinggal pakai faktor. Kalau kita tinggal pakai faktor, kita nggak perlu memperhitungkan si ininya, si dimensinya. Tapi kalau kita hitung manual, itu kita harus perhitungkan dimensinya. Karena kalau hitung manual itu sistemnya seperti ini. Itu akan bergantung terhadap misalnya anginnya dari sini nih. Si angin ini nabrak ini, si benda yang mau diangkat ini sesuai dengan dimensi jadi dimensi eh, luasan tangkap si anginnya itu. Itu kalau kita menghitung manual. Tapi karena kita pakai faktor, berarti kita nggak perlu memperhitungkan anginnya itu, apa namanya, luasannya itu. Kita cukup pakai berdasarkan nge-refer ke beratnya aja. Gitu Mas Agam. Oke, oke, oke. Tadi yang insur itu pada saat Mm-mm. case apa itu? Inshore ini dia kalau misalnya dia ada di perairan yang terlindungi kayak pelabuhan gitu. Tapi kalau misalnya yang onshore ini dia lebih ke static crane. Jadi crane-nya nggak bergerak. Dia cuman slewing gitu, cuman mutar-mutar gitu ya. Tapi kalau misalnya crane-nya berjalan, kita harus mengacu sama, kita pakai yang dynamic inshore gitu. Itu sesuai dengan yang ini notes 3 ini. Si 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 ini for recommendation to moving cranes onshore. Nah, kalau dibuka yang ini, section ini, itu dia mengatakan kalau crane-nya berjalan pakai yang inshore.
Gitu Mas Agam. Walaupun dia di onshore. Walaupun dia di onshore, gitu, Hmm. gitu. Kalau itu yang SHL itu apa itu? SHL itu static hook load, jadi dia berat net plus sama berat rigging, gitu. Ada pertanyaan lagi? Clear Mas Agamnya? Maksudnya net beban Net beban ya, benar. sama beban riggingnya juga. Ya, rigging rigging weight-nya, rigging weight. Nah, sama ada yang kalau yang sling juga itu masuk nggak sih? Sling mana? Sling keren, sling keren, rippingan keren. Riffing. Riffing enggak Iya, termasuk. Enggak. nggak termasuk ya. Iya, cuman masuk net sama riggingnya aja. Untuk masalah tugas yang kedua, Bang, bisa diulangi lagi, Bang? Yang tugas 2 ya, Iya. bentar ya. Tugas 2 itu yang ini. Iya. Nah, jadi sama aja kayak yang sebelumnya itu ya, 20 structure 20 meter kali 13. Terus ada Hmm. lifting point-nya, semua dimensinya dari lifting point to lifting point-nya. Lifting point to COG ada dimensinya. Terus total weight dari structure ini adalah ini netnya adalah 927,8 kilonewton. Terus yang diperlukan adalah desain rigging untuk pengangkatannya. Nah, untuk rigging eh, katalog, misalnya kalau teman-teman nggak punya bisa bisa bilang ke saya biar saya kirimkan nanti ininya katalognya. Tapi kalau misalnya So- teman-teman mau coba, ya pakai punya teman-teman sendiri ya nggak apa-apa. Iya, soalnya itu ada ininya juga kan, ada gambar spreader barnya juga itu di bawah. Jadi ini Oh enggak, mau enggak? ini Jadi tanpa elevation view ini. oh Ah, ah. Side view, oh side view. Jadi kalau misalnya berarti kita lihat ini, berarti ini ibaratnya kondisinya langsung dari sling itu langsung ke hook gitu ya? ya langsung aja gini. Oke 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 oke. Tapi kalau mau pakai spreader bar, ada punya katalog spreader bar nggak apa-apa. Jadi Ya. ya sekreatif mungkin lah. Mau pakai spreader bar juga nggak masalah. Oke oke oke. Mm-mm. Oke Bang, thank you Bang, thank you. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kayak yang sebelumnya itu ada yang bikin pakai spreader bar segala macam nggak masalah. Oh ya itu eh template-nya jadi diupdate atau emang yang kemarin dikirim aja? Template-nya kemarin Kak Dian kirim apa ya? Coba nanti saya lihat dulu ya. Soalnya belum dikirimin sama sama ke saya. Nanti So- saya cek dulu. soal soalnya yang di file capstone-nya tuh Bang ada materi juga sih tuh gitu loh. Ada apa? Ada materi. Jadi di file capstone itu ada 30 halaman lebih itu, 30 page lebih. Ah, oh, ya udah nanti aku iniin aja. Aku kirim ulang ya. Oke Kalau oke gitu. Bang. Ya, aku kasih kosongannya aja nanti teman-teman yang isi ya. Oke. Untuk Oh, captionnya tulis tangan aman kan? aman. Tulis tangan terus Oke. foto masukin ke ininya nggak apa-apa. Atau kalau kalau teman-teman nggak punya komputer kasihkan aja sama saya ininya fotonya nanti aku yang edit nggak masalah. Oke, oke. Soalnya di lapangan nggak bawa PC, Iya kalau nggak ini nggak bawa laptop. nggak punya komputer nanti fotokan aja nanti aku yang edit. Nggak apa-apa. Oke.
Ada lagi pertanyaan teman-teman? Bang, misalkan nih saat pengerjaan tiba-tiba kita lagi ongoing gitu, nggak tahu nanya ke abang nggak apa-apa kan bang ya, langsung japri aja. Iya, langsung japri aja nggak masalah. Aman itu, aman. Oke oke bang. Hmm. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup program kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup clear, bisa diterima sama teman-teman semua. Kalaupun misalnya ada yang mau didiskusikan mengenai capstone atau pekerjaan teman-teman, silakan langsung japri ke saya, nggak masalah. Nanti atau ke Bu Dian juga nggak masalah. Eh, jadi karena di sini kita mau membangun komunitas, bukan bukan menjudge seseorang itu dia bisa atau enggak gitu. Kita cuman mau mengguide teman-teman untuk bisa melakukan desain yang untuk heavy lifting yang safe. Jadi tanpa tanpa menjudge orang tersebut. Jadi saya rasa itu aja teman-teman. Eh, Sampai ketemu di program selanjutnya. Eh, saya saya tutup program ini dan selamat malam buat teman-teman semua. Oke, Malam, terima kasih Terima kasih, ya, Bang. Pak. makasih ya. Thank you, Eh, Bang. Yuk, saya izin live to all ya. Oke, Bang. Oke, Yuk, kasih. yuk, makasih.